Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Taufik Rusdiana, dalam seri perkuliahan Formulasi dan Teknologi Sediaan Farmasi Solida, yang dalam hal ini saya akan memberikan atau menyampaikan materi tentang disolusi atau disolusi. Ya, bahasan yang akan disampaikan pada pertemuan ini adalah pendahuluan ya, aspek histori, kemudian tentang pengertian dan konsep teoritis disolusi, faktor-faktor yang mempengaruhi disolusi, kemudian ketentuan, metode dan peralatan disolusi, serta kriteria penerimaan uji disolusi dan cara perhitungannya. Baik, yang pertama ya, ingin disampaikan bahwa sampai Farmakope edisi 3 ya, atau di Farmakope edisi 3 Farmakope Indonesia ya 1979, uji disolusi belum ada ya di dalam ketentuan Farmakope, baik secara umum maupun di dalam monografi masing-masing sediaan tablet. Nah, lain dengan di Amerika atau di Eropa ya, tahun 80 itu di USP 21 ataupun British Pharmacope, uji disolusi ini sudah ada ya di dalam ketentuan Pharmacope. Ya. Nah, baru di edisi keempat Pharmacope Indonesia ya, kita melihat ya ada ketentuan uji disolusi. Ya. Nah, sebenarnya uji disolusi itu ada berbagai macam kegunaan ya. Yang pertama bahwa disolusi itu kan merupakan profil pelepasan ya, zat aktif ya, dari matriks sediaannya, yang sebetulnya ini merupakan uji ya untuk prosedur quality control yang memang diwajibkan di dalam cara pembuatan obat yang baik ya. Jadi ini uji disolusi ini merupakan official testing ya untuk quality control suatu sediaan solida ya, atau sediaan yang nanti diberikan secara oral ya. Nah, jadi uji disolusi dalam konteks CPOB ya atau GMP ataupun Farmakope itu merupakan pengujian mutu sediaan tablet ya, dari batch ke batch. Jika hasil uji disolusi ini sangat berbeda dari batch yang satu ke batch yang lain, maka ini merupakan suatu warning ya bahwa zat aktif atau zat eksipien atau proses formulasi ataupun proses fabrikasi mungkin ada di luar kontrol. Jadi ini bisa menjadi tools untuk memantau, untuk memberikan peringatan ya bahwa proses ataupun fabrikasi teknologinya ya ataupun di zat aktif ataupun di formulasi ya eksipien itu ada masalah. Ya. Jadi dalam hal ini uji disolusi berfungsi sebagai alat evaluasi ya dalam penjaminan mutu. Ya. Yang berikutnya bahwa uji disolusi ini juga bisa dipakai untuk mengembangkan mutu sediaan. Ya. Lebih jauh kita juga bisa melihat fungsi lain daripada uji disolusi, misalnya di dalam kategori uji disolusi terbanding ya UDT. Nah ini untuk melihat kesetaraan profil pelepasan antara suatu produk ya dengan produk yang lain, biasanya produk generik dengan produk komparatornya ya atau produk inovatornya. Nah, kemudian tujuan uji disolusi juga bisa untuk melihat karakter ya atau mengkarakterisasi sifat fisiokimia suatu bahan aktif ya. Nah itu disebut dengan istilah disolusi partikulat ataupun nanti ada jenis uji disolusi intrinsik ya. Uji disolusi intrinsik ini untuk melihat karakter sifat fisiokimia disolusi ya, untuk melihat
apakah suatu bahan itu akan bermasalah ya di kecepatan absorpsinya yang dihubungkan dengan kecepatan disolusi ya. Apakah yang menjadi penyebab masalah di kecepatan absorpsi itu berasal dari disolusinya atau tidak? Nah, itu bisa dikarakterisasi dengan uji disolusi intrinsik. Nah, sekilas tentang sejarah, ya, sejarah uji disolusi. Tahun 1897 itu ada Noyes and Whitney. Ini tokoh yang sangat terkenal karena lewat mereka lah kita bisa menerima ya suatu perumusan tentang persamaan kecepatan disolusi ya. Dalam hal ini kecepatan disolusi merupakan atau dikendalikan oleh kecepatan difusi ya dari suatu film ya. Nanti ini terkait dengan teori disolusi yang pertama yaitu teori film. Kemudian tahun 1900 ya Brunner dan Tolosko ini kemudian melengkapi faktor-faktor yang berpengaruh kepada kecepatan disolusi ya. Selain kecepatan difusi tadi itu, yaitu struktur kimia fisik zat solid, kemudian luas permukaan yang terekspos oleh medium ya, kemudian jenis dan kecepatan pengadukan, suhu media, dan desain peralatan disolusi itu sendiri. Ya, kemudian ada Nernst dan Brunner. Ini kemudian juga menghubungkan kecepatan disolusi dengan koefisien difusi solut. Ya. Jadi mirip juga dengan Noyes and Whitney, yaitu didasarkan kepada teori film ya, adanya suatu lapisan jenuh ya yang berupa film yang bersifat stagnan. Ya. Nah kemudian ada Higson-Crowell, ini menghubungkan bahwa kecepatan disolusi itu dipengaruhi oleh konsentrasi dan luas permukaan ya, yang dikenal dengan nama hukum akar pangkat 3 ya. Nanti ada rumusnya. Kemudian berikutnya ada tokoh-tokoh, ada Klein, Elliot yang ini memberikan kontribusi dalam tema uji disolusi intrinsik. Kemudian ada Edward tahun 51 ya, ini menghubungkan antara kerja analgesik tablet aspirin dengan kecepatan disolusinya di dalam lambung dan usus ya. Kemudian ada Perot tahun 55 ini menyatakan bahwa kecepatan pelepasan obat merupakan aspek yang penting di dalam proses absorpsi yang itu dipengaruhi oleh waktu disintegrasi. Kemudian Nelson ini menghubungkan antara disolusi dengan bioavailability ya, dengan ketersediaan hayati. Dan beberapa tokoh lainnya seperti Senoy ini sudah mulai mengkaji ya tablet disolusi tablet sustained release. Ada Levy ya tahun 61 dan beliau juga merupakan konseptor dari alat uji disolusi yang metode Becker ya. Kemudian ada tokoh-tokoh Wagner ya, Higuchi, kemudian Buster Taylor ini memberikan kontribusi di dalam menggambarkan pengaruh sifat-sifat fisiokimia obat terhadap kecepatan disolusi ya. Dan lain-lain ya. Sampai kemudian perkembangan alat disolusi ini diperankan oleh beberapa tokoh seperti Levy, kemudian ada Schroeder and Ellen Bolt, kemudian Bernarski ya. Kemudian ada Poole yang memberikan kontribusi di dalam pengembangan alat disolusi tipe dayung ya. Nah, jadi sampai tahun 70 itu uji disolusi belum resmi ya, meskipun tentunya secara non resmi, non ofisial ini beberapa industri melakukan ya, karena kebutuhan ya untuk menjamin kualitas tersebut. Namun secara kompendial ini belum termasukkan ya ke dalamnya. Nah, USP
14 di sini juga belum ada uji disolusi ya, tapi baru uji disintegrasi untuk tablet yang tidak bersalut. Nah, baru pada USP ke-18 ini ya, dan atau National Formulary NF ke berapa ini 13 ya, tahun 70 itu mencantumkan untuk pertama kalinya secara resmi uji disolusi dari bentuk sediaan padat. Jadi di sini ada 6 produk di USP dan 4 produk di National Formulary-nya ya. Kemudian tipe alat itu ada untuk disolusi tipe basket dan pedal, kemudian modifikasi alat disintegrasi ya, disebutnya tipe 3. Nah, selanjutnya mengenai pengertian daripada disolusi itu sendiri, disolusi atau dissolution ya. Jadi itu ada bisa dinyatakan sebagai proses suatu zat padat memasuki pelarut ya, sehingga menghasilkan larutan, atau proses suatu zat padat melarut ya, atau proses di mana suatu zat padat masuk ke dalam larutan. Jadi zat padat, terutama ini solut ya, akan masuk ke dalam solvent larut sehingga menghasilkan suatu solution ya, larutan. Jadi itu ringkasnya definisi daripada disolusi. Kemudian kita juga mengenal istilah kecepatan disolusi. Nah, ini untuk mengkuantifikasi proses disolusi itu biasanya kita gunakan kecepatan disolusi. Ini didefinisikan sebagai jumlah zat obat yang masuk ke dalam larutan per unit waktu di bawah kondisi yang dibakukan dari antar muka cair padat, suhu, dan komposisi pelarut. Jadi di sini disolusi ini dikontrol ya oleh afinitas atau daya tarik antara zat padat dan medium pelarut. Jadi ini nanti reaksinya cukup heterogen di sini. Ya, kita jelaskan di slide berikutnya. Penetapan kecepatan disolusi ini penting ya untuk dipahami, bukan untuk memprediksi ketersediaan hayatinya. Ya, jadi belum jangan langsung loncat pada kesimpulan bahwa kalau disolusinya tinggi, kemudian ketersediaan hayatinya juga tinggi. Jadi ini sebetulnya apalagi nanti untuk uji disolusi untuk QC itu tidak ada hubungannya dengan ketersediaan hayati ya. Maksudnya bukan tidak ada hubungan, tapi tidak mengkonfirmasi bahwa disolusinya baik, ketersediaan hayatinya baik. Jadi itu belum tentu ya. Tapi ini lebih menunjukkan potensi ketersediaan zat obat untuk proses selanjutnya ya, ke tahap absorpsi. Dan ini pun masih ada kajian-kajian yang lebih detail ya untuk menyatakan bahwa apakah data disolusi ya yang dilakukan secara in vitro itu nanti berhubungan dengan absorpsinya ya, atau data in vivo-nya. Nanti ini banyak dibahas dalam tema-tema IV-IVC ya, in vitro in vivo correlation ya, IV-IVC. Kemudian sediaan farmasi padat atau dispersi padat cair ini setelah digunakan akan mengalami disolusi dengan cairan biologis, diikuti absorpsi reaktif ke dalam sistem sirkulasi ya. Jadi ini Wagner telah memberikan skema di sini kapan proses disolusi itu terjadi ya. Apabila suatu sediaan padat, contohnya di sini tablet atau kapsul, diberikan ya, pada konsumen ya, pada tubuh manusia, maka nanti akan terjadi proses berikut ya, ada disintegrasi, yaitu sediaan akan pecah yang menjadi granul atau agregat. Kemudian nanti akan terjadi degranulasi atau deagregasi sehingga menjadi partikel halus. Nah, disolusi itu bisa terjadi ya di apakah itu langsung dari sediaannya ataupun dari granul ataupun dari partikel halus. Tapi yang paling utama itu adalah proses disolusi itu terjadi dari atau setelah keadaannya itu menjadi partikel yang halus. Ini akan lebih banyak terdisolusi ya daripada dari proses sediaan awal. Jadi nanti disolusi itu akan menghasilkan larutan ya atau dispersi obat secara molekuler dalam medium tubuh ya, atau dalam medium saluran pencernaan
yang kemudian ini yang siap memasuki tahap absorpsi untuk kemudian nanti obat tersedia di dalam darah. Atau Cartensen misalnya di sini memberikan tahapan-tahapan dari apa yang disampaikan oleh Wegner tadi ya. Jadi kalau Cartensen di sini sebelum disintegrasi itu akan ada proses pembasahan dulu, dan sebelum pembasahan terjadi itu ada proses lah dulu ya, lah mekanisme awal itu pengkondisian lah ya. Jadi ada proses diam dulu ya, kemudian baru terjadi pembasahan, kemudian penetrasi ya, medium disolusi ke dalam persediaan, kemudian disintegrasi, baru deagregasi, kemudian setelah menjadi partikel halus terjadi disolusi, dan selanjutnya adalah obat mengalami absorpsi ya. Ya, atau secara bagan juga bisa dilukiskan seperti ini ya. Jadi disolusi itu ada dalam proses predisposisi obat ya. Ini kalau dalam biofarmaseutik nanti akan lebih kita bahas ya. Faktor-faktor apa yang berpengaruh dalam proses pelepasan ya, kemudian proses disolusi. Nah, ini di tahap predisposisinya itu ada 3 proses ya, ada 3 tahap, pelepasan atau disintegrasi misalnya ya, atau deagregasi, kemudian atau liberasi ya, ini liberasi, disolusi ya, dan absorpsi. Nah, dari absorpsi ke sana obat mengalami proses disposisi ya di dalam tubuh yang terdiri dari distribusi, metabolisme, ekskresi, dan selanjutnya dalam proses distribusi obat akan mencapai targetnya ya, makro targetnya ataupun tempat aksinya, sehingga akan menghasilkan efek terapi ya. Nah, kita kembali ke disolusi dari suatu bentuk sediaan ya. Bagaimana kecepatan disolusi dari bentuk sediaan? Apakah bentuk sediaan berpengaruh? Ya, ya. Jadi kalau kita bandingkan sediaan suspensi ya, tablet lepas lambat ya, atau tablet ya, non salut dan tablet salut seperti apa? Ya, apakah larutan mengalami disolusi? Ya, larutan karena sudah terlarut tidak ya, paling nanti mengalami pengenceran ya, kemudian siap untuk melakukan absorpsi ya. Kemudian suspensi ya, ini lebih lambat solusinya, serbuk, kemudian kapsul, tablet lepas cepat, immediate release, dosis form ya, kemudian tablet lepas lambat, ya, atau extended release ataupun kontrol ataupun sustained release. Itu yang paling disolusinya paling lambat ya. Nah, selanjutnya kita akan sedikit bahas tentang konsep matematik disolusi. Yang pertama adalah yang diturunkan dari hukum diffusi Fick ya. Ini dirumuskan oleh Noyce and Whitney bahwa kecepatan disolusi itu tergantung pada tetapan K ya, dc per dt sama dengan K dikalikan gradien konsentrasi ini CS min CT. Jadi ini konsentrasi jenuh atau kelarutan jenuhnya kurangi kelarutan saat atau waktu terdisolusi ya pada tahap-tahap awal. Semakin tinggi gradien konsentrasinya, ya, ini akan semakin tinggi kecepatannya. Nah, dari konsep ini kalau nanti CS sudah sama dengan CT, maka ini kecepatan disolusi sudah berhenti ya. Selanjutnya kemudian Bruno dan Tolosco lebih menggambarkan lagi, menjabarkan lagi tetapan K ini ya. Tetapan konstanta proporsional ini apa sebetulnya? Kalau diuraikan itu sebetulnya tergantung kepada luas permukaan ya, dan tetapan K1 ya. Di sini disebut tetapan K1 itu bisa berupa konstanta disolusi, konstanta difusi, atau konstanta koefisien yang lain ya, yang tidak diketahui ya. Nah, di sini yang penting adalah bahwa Bruno dan Tolosco mengungkapkan di sini ada satu faktor, yaitu luas permukaan. Semakin besar luas permukaan, maka dc per dt semakin tinggi ya. Selanjutnya Nernst dan Brunner ya lebih menjabarkan lagi
K1 tadi ya, bahwa K1 tadi itu terdiri dari K2, kemudian ada D di sini, koefisien difusi mulai muncul, kemudian ada tebal lapisan jenuh ya, lapisan yang terbentuk ketika suatu solut berinteraksi dengan suatu medium cair ya. Kemudian volume ya, volume mediumnya. Nah, jadi ini sudah cukup lengkap sebetulnya dengan Nernst dan Brunner. Nah, oleh Underwood dan Caldwell ini disimpulkan bahwa dc per dt itu dalam satuan massa, dm per dt sama dengan d ya, koefisien difusi kali s bagi h ya, dikalikan cs min ct ya, dalam unit massa atau dalam unit konsentrasi bisa seperti ini dituliskannya. Nah, tadi sempat disinggung tentang uji distribusi intrinsik. Apa itu uji distribusi intrinsik? Uji distribusi intrinsik atau intrinsic distribution rate ini dapat didefinisikan sebagai kecepatan distribusi dari suatu senyawa murni ya, zat murni di bawah kondisi temperatur, pH dan luas permukaan yang tetap. Jadi di sini aspek S-nya itu dibuat tetap, ya, termasuk di sini temperaturnya ya, volume jelas tetap ya. Nah, maka kemudian dc per dt ini hanya bergantung kepada gradien ini, yang kemudian gradien ini pun disederhanakan lagi bahwa dalam distribusi intrinsik itu peristiwanya itu terjadi pada tahap-tahap awal disolusi ya, sehingga CT itu masih sangat kecil ya dibandingkan CS, sehingga CT ini bisa kita abaikan juga ya, sehingga rumus akhir daripada kecepatan disolusi intrinsik itu adalah ini ya, dc per dt sama dengan K kali CS. Sebetulnya ini K adalah jabaran dari, atau kalau dijabarkan itu adalah D kali S dibagi H kali V. Ya. Jadi ini kembali ke rumus asal. Sebetulnya. Nah, dalam hal ini K di sini ya, kita nyatakan sebagai konstanta disolusi intrinsik ya, atau IDR, intrinsic dissolution rate, ya, itu bisa dinyatakan atau dihitung dari dc per dt dibagi dengan kelarutan jenuhnya. Jadi di sini disolusi merupakan fungsi daripada kelarutan ya, kelarutan. Disolusi intrinsik adalah disolusi dari suatu serbuk obat atau zat itu sendiri tanpa pengaruh eksipien atau proses fabrikasi. Jadi ini murni ya zat aktifnya dan dilakukan pada kondisi luas permukaan yang konstan. Satuannya adalah miligram per sentimeter persegi per menit ya. Nah, ini rancangan alat untuk melakukan uji distribusi intrinsik yang diinisiasi oleh Wood tahun 1964. Nah, ini masih tipenya adalah yang rotating ya, rotating disk method. Jadi ini apa namanya tabletnya ya, di dalam suatu apa ini namanya apa die ya, die yang apa namanya tempat untuk mencetak. Yang kemudian ini bisa disambungkan dengan rotor, ya. Kemudian rotornya ini bergerak, ya. Jadi ini rotating. Nah, yang penting adalah bahwa luas permukaan dari tablet yang berinteraksi dengan atau bersentuhan dengan medium itu selalu konstan. Jadi ini hanya permukaan yang kena airnya itu hanya permukaan atas ya. Jadi yang kiri kanan dan bawahnya ini tidak ya. Nah, ini kalau dibalik ya, jadi ini yang atas, ini bawah ya. Ya ini peralatan untuk uji distribusi intrinsik ya. Di tabletnya itu serbuknya masuk sini ya, kemudian dikempak dulu di mesin tablet, kemudian dicopot ya, kemudian digabungkan ya, ini ujung ini ke sini, kemudian ini rotor ini digabungkan ke alat disolusi ya. Jadi ya seperti ini tadi. Serbuknya dibuat dulu ya, di sini diisi, kemudian dikempak, kemudian dicopot, kemudian ini disambungkan ke sini. Ini yang tipe rotating, jadi ini rotornya itu bergerak, berarti tabletnya ikut bergerak ya. Kalau tipe lain ini adalah yang stationary atau yang fixed disk method.
Jadi di sini tabletnya ada dalam die yang diam, ya, tidak bergerak. Jadi hanya pengaduknya saja, rotornya yang bergerak terpisah dari tabletnya. Nah, nanti bisa digambarkan bagaimana rate daripada persen terdisolusi, ya, dari senyawa murni tersebut, dan kriterianya bisa dinyatakan dengan apa yang telah dirumuskan oleh Kaplan, ya, bahwa konsentrasi disusi intrinsik itu dikategorikan lebih dari 1 mg per menit per sentimeter persegi itu akan menghasilkan karakter senyawa yang disolusinya itu bagus. Jadi dia tidak akan mengakibatkan masalah absorpsi yang dikarenakan oleh kecepatan disolusi, ya. Jadi kecepatan disolusinya tidak akan menjadi penghambat untuk terjadinya absorpsi. Tapi kalau di bawah 0,1 mg per menit per sentimeter persegi, maka ini akan mengakibatkan masalah absorpsi, ya, yang disebabkan oleh kecepatan disolusinya yang buruk tadi, ya. Kalau antara 0,1 sampai 1 konsentrasi disolusi intrinsiknya, maka ini kita memerlukan informasi yang lebih banyak lagi. Jadi sampelnya harus dilakukan lagi pengujian-pengujian, ya. Nah, baru kemudian dilakukan analisa lagi. 1 mg per sentimeter persegi per menit itu setara dengan 0,0017 mg per sentimeter persegi per detik. Jadi kriteria ini nanti bisa juga dibuat dalam satuan miligram per sentimeter persegi per detik, ya. Ini beberapa contoh nilai IDR, intrinsic dissolution rate, dari beberapa senyawa, ya. Ini jadi senyawa murni, ya, tanpa eksipien pengujiannya. Ini yang di atas 1 berarti kategorinya tinggi, ya. Yang di bawah 0,1 itu rendah, ya. Jadi di sini di bawah 1 juga sudah dinyatakan sebetulnya rendah. Kemudian hal yang perlu diketahui juga bahwa proses disolusi itu untuk uji disolusi khususnya itu harus terjadi pada suatu kondisi yang disebut dengan sink condition. Sink condition. Jadi kondisi hilang atau kondisi tenggelam, ya, kalau diterjemahkan. Ini maksudnya bahwa ibarat kita memasukkan suatu obat ke dalam tubuh, maka obat itu lama-kelamaan akan terlarut, kemudian terserap, dan kemudian hilang, ya, dieliminasikan. Nah, maka di sini yang menentukan adalah selisih, ya, antara konsentrasi jenuh dari zat tersebut dengan konsentrasi saat melarut pada proses disolusi, ya, sesuai dengan waktunya. Nah, jadi kalau kondisi sink itu ingin diperoleh, maka selisih antara C1 dan C1 itu harus besar. Nah, minimal selisihnya itu adalah perbedaannya itu ketika C0 sama dengan 15% C1. Nah, maka itu batas, ya, batas. Oleh karena itu C0 itu harus jauh lebih kecil dari 15% nilai C1. Ya. Oke, ini keterangan-keterangannya, ya, silakan dibaca lah, ya. Intinya nanti uji disolusi yang dirancang secara in vitro itu harus memenuhi kondisi sink, ya, mengikuti kondisi in vivo-nya. Nah, sekali lagi, ya, kondisi sink itu tercapai atau terjadi apabila C0-nya itu kurang dari 15% C1-nya. Ya. Contoh misalnya di sini suatu zat aktif bobotnya 2,5 gram, kemudian luas permukaan total 0,5 meter persegi per gram. Jadi kalau ingin tahu luas permukaan total dalam 2,5 gram, tinggal dikalikan saja, ya. Apabila zat aktif ditambahkan ke dalam medium sebanyak 2000 ml air, ya, 600 mg ini terlarut dalam 1 menit. Jadi setelah 1 menit
600 mg larut ya. Apabila tetapannya diketahui 7,5 kali 1/4 min 5 cm per detik, hitung berapa kecepatan disolusi dW per dt selama menit pertama. Ya. Kemudian, apakah percobaan ini dilakukan atau terjadi pada kondisi hilang? Ya, yang pertama hitung berapa kecepatan disolusi dW per dt ya. Jadi ya kita melihat saja ini bahwa dalam 1 menit 600 mg. Ini kan dW massa ya, T menit ya. Jadi 600 mg per menit atau 600 mg per 60 detik ya. Itu adalah kecepatan ya, kecepatan. Jadi kecepatannya 600 mg per 60 detik atau 10 mg per detik ya. Nah, kemudian untuk melihat apakah ini terus kondisi hilang atau tidak, kita harus menghitung C-sol ya, C-sol. Nah, C-sol apakah di bawah 15% daripada C-sat? Nah, kita lihat dulu ya. Di sini kita ada data luas permukaan total 0,5 meter persegi per gram. Ya, itu. Maka di sini kita bisa mencari dulu tetapan di sini sudah ada luas permukaan kita dapatkan ya dari perhitungan ini ya 2,5 kali 0,5. dW per dt juga sudah kita hitung. Maka dari persamaan ini kita mendapatkan C-sat ya. C-sat. Ya. C-sat kita peroleh 10,67 mg per mililiter ya. Nah ini apakah C-sat ini jauh lebih besar daripada C-sol? Sekarang C-solnya berapa? C-sol itu konsentrasi teralut ya pada waktu terjadinya disolusi. Dalam hal ini dalam 1 menit teralut 600 mg. Jadi C-solnya dalam satuan massa sih ini 600 mg ya per menit. Dalam satuan konsentrasi berarti dalam 1 menit ini 600 mg terlalu dalam 2000 mili ya. Jadi 600 dibagi 2000 ya. Yaitu 0,3 mg per mili. Ini adalah C-sol. Ya. Maka 0,3 mg ini masih jauh ya, di bawah 15%. Jadi ini merupakan 2,8% ya. 0,3 mg itu adalah 2,8% ya, dari C-satnya. Jadi dengan demikian kondisi uji disolusi atau kondisi disolusi yang terjadi adalah terjadi pada kondisi hilang. Ya, ya ini contoh lain ya. Jika volumenya 500 cc, maka ya C-solnya tinggal nanti dibaginya per 500 cc ya. Atau di dalam ini konsentrasi C-sol pada waktu T ya, misalnya di sini 5 mg per cc, maka jumlah zat yang terdisolusinya berapa? Ini bisa dibalikan lagi ya. Kalau terdisolusi 5 mg per cc berarti kalau volumenya ada 500 cc berarti ada 2.500 mg. Ya ini hitung-hitungan ini juga nanti akan berguna dalam mencari persen terdisolusi ya. Nah selanjutnya terkait masih dengan perumusan uji disolusi ya. Sebelumnya ada koefisien difusi. Ya. Nah koefisien difusi itu sebetulnya ada penjelasannya lagi ya yang dinyatakan dalam persamaan Stokes-Einstein, di mana D sama dengan R kali T dibagi dengan 6 pi R dikalikan dengan eta ya. Ini viskositas. Jadi semakin kental atau semakin tinggi viskositasnya, konsistensinya suatu medium, maka itu akan memberikan nilai D yang lebih kecil. Koefisien difusinya kecil, maka kecepatan disolusinya juga akan kecil. Di samping itu juga tergantung kepada R ya, jari-jari dari atau radius dari molekul zat yang terdisolusi.
Ada beberapa catatan di sini bahwa disolusi itu nanti akan dipengaruhi oleh elektrolitnya, karena elektrolit ionisasi itu akan terjadi perubahan pH, ya berubah, kelarutan berubah ya. Jadi nanti jangan sampai medium itu terlalu kompleks ya sehingga kita susah meramalkan, memprediksi faktor-faktor yang berpengaruh kepada disolusinya. Jadi ini harus disederhanakan ya mediumnya supaya bisa distandarisasi ya. Makanya medium untuk uji disolusi QC itu sederhana ya, medium air misalnya ya, atau dapar pH 1,3 atau pH 4,5 ya, pH 5,4, pH 6,8 gitu. Kemudian juga untuk mencapai kondisi hilang biasanya itu diatasi ya dengan meningkatkan volume medium disolusi ya. Jadi harus di atas konsentrasi jenuhnya ya, volumenya. Ya, selanjutnya ini masih terkait dengan bagaimana cara menentukan misalnya K ya dari C-sol ya, ini berapa perumusan saat kondisi hilang. C-sol itu sama dengan K dikalikan S ya, dikalikan C1 dibagi volume dikalikan T ya. Jadi misalnya ini granul zat aktif dengan bobot 0,55 gram, gas kental 0,28 ya, terdisolusi dalam 500 ml air pada suhu 25 derajat Celcius. Setelah 1 menit terlarut 0,76 gram. Jika kelarutan C1 sama dengan 15 mg per mili, berapakah K? Ya. Jadi cara menentukan tetapan kecepatan disolusi ya. Dari contoh ini rumusnya yang dipakai tadi ya, dW per dt sama dengan K kali S kali C1 terlalu 760 mg per menit ya, berarti 12,67 ini kecepatannya dW per dt-nya. Kemudian ini proporsional dengan K kali S kali C1. Maka di sini K sama dengan 12,67 dibagi dengan S kali C1 ya. Luas permukaannya bisa dicari dari sini. Ya. Jadi K itu adalah 3,02 kali 10⁴ cm per detik ya. 12,67 dibagi dengan luas permukaan, kemudian dikalikan dengan C1-nya ya, C1 15 mg ya. Jadi bisa dengan cara ini langsung ketemu K, atau juga bisa dari persamaan kalau kita masukkan C-solnya ya. Nah, C-solnya ini tadi di dalam 1 menit terlarut 0,76, jadi 1,5 mg per cc ini. Ya, kalau ini kan dalam satuan massa, ini dalam satuan konsentrasi ya. Jadi faktor C-sol ini diperhitungkan ya. Jadi ini lebih hasilnya lebih akurat lagi. Ya. Jadi K itu adalah lebih besar ya daripada yang pertama ya. Karena C-sol dilibatkan dalam hal ini. Nah, selanjutnya mengenai teori disolusi, ini di farmasi fisik sudah dibahas ya. Jadi saya kira ini hanya selintas saja saya sampaikan untuk penyegaran ya. Bahwa kecepatan disolusi ini tadi merupakan jumlah zat obat ya yang masuk ke dalam larutan per unit waktu di bawah kondisi yang distandarisasi antar muka air padat, suhu dan komposisi pelarut ya. Jadi di sini kalau tidak dibuat pembakuan ya atau standarisasi, sebetulnya disolusi itu akan rumit untuk dikuantifikasi ya, karena disolusi ini merupakan suatu reaksi yang heterogen ya. Di mana reaksi heterogen itu bisa dikategorikan menjadi 3 ya. Yang pertama adalah reaksi atau interaksi pada antar permukaan.
itu bisa lebih cepat dari transfer reaktan ke dan dari antar permukaan. Atau reaksi pada antar permukaan ini bisa lebih lambat ya daripada transfer reaktan ke permukaan ya, atau proses transport. Nah, oleh karena itu di sini laju dikendalikan oleh proses reaksi. Kalau di sini laju dikendalikan oleh transfer konvektif. Nah, sedangkan yang ketiga itu konstanta laju dari kedua proses reaksi dan transfer itu setara. Jadi bisa digambarkan ya, kalau suatu solut masuk ke dalam medium, maka itu bisa terjadi si solut menuju ke medium atau medium menuju ke solut ya. Bisa kecepatan solut menuju medium lebih cepat atau yang sebaliknya, jadi si medium yang lebih cepat mencapai solut ya, atau setara ya. Jadi itu ada 3 kemungkinan reaksi heterogen pada proses disolusi. Kemudian teori disolusi ini berdasarkan reaksi tadi itu dibagi menjadi muncul 3 teori dan gabungan dari teori 1 dan 2 ya. Jadi, kemungkinan teori keempat ya. Pada teori yang pertama, teori film itu menyatakan bahwa apabila partikel dimasukkan ke dalam cairan, maka akan melarut, kemudian akan terjadi suatu film. Jadi, akan terbentuk film yang mengelilingi solut ya. Dan ini tebalnya itu H ya. H. Jadi ini ada H dan ini H-nya itu tetap ya. Jadi stagnan. Nah, H-nya itu akan tergantung kepada gradien konsentrasi antara C1 dan C-sol. Ini persamaan yang tadi sudah kita bahas ya, ini mengikuti teori film. Jadi diturunkan dari difusi fix ya. Ya, jadi ini sama ya rumusnya yang tadi yang sudah kita bahas ya. DM per dt sama dengan K kali S C1 min C-sol ya. Nah, ini K di sini adalah D per H ya. Kemudian yang kedua teori pembaharuan permukaan ya, surface renewal theory, ini disebut juga teori penetrasi atau model Dankworth. Di sini bedanya dengan yang pertama. Kalau yang pertama filmnya itu stagnan, kalau ini filmnya itu tidak stagnan ya, lapisannya itu tidak stagnan, tapi akan mengalami pembaharuan. Ya, jadi si pelarut yang dari ruah itu akan segera melakukan pembaharuan, penyegaran lapisan tersebut ya, sehingga si lapisannya itu sebetulnya tidak diam ya, tidak stagnan, tidak tetap. Dan ini teori ini didukung oleh kenyataan bahwa molekul itu harus tersolvasi sebelum dia melarut. Nah, jadi ada koreksi ya terhadap persamaan yang tadi. Di sini ada muncul gamma ya. Gamma adalah kecepatan pembaharuan permukaan segar, tapi ini di dalam akar ya. Nah, tentunya ini untuk lebih akurat lagi di dalam memprediksi kecepatan disolusi ya. Kemudian yang ketiga ini teori solvasi terbatas, bahwa disolusi itu bukan fungsi daripada difusi, tetapi fungsi daripada kelarutan. Atau kelarutan yang di sini lebih dominan ya di dalam menentukan disolusi daripada difusinya. Nah, ini persamaannya. Jadi seperti ini koreksi persamaan dari yang pertama itu. Ya, jadi muncul ada faktor 1 plus D per H kali KI. KI adalah tetapan transfer antar muka efektif ya. Ya, ini teorinya ya. Nah, selanjutnya faktor-faktor apa yang berpengaruh kepada disolusi obat dikategorikan menjadi 4 bagian ya. Ada faktor teknologi, pembuatan sediaan solid misalnya ya. Faktor formulasi, ini komponen-komponen sediaan ya, apa saja. Kemudian faktor zat aktif tentunya ya, sifat fisika kimia zat aktif seperti ukuran partikel. Kemudian faktor lingkungan uji disolusi, jadi mediumnya, kemudian faktor-faktor yang
mempengaruhi medium tersebut ya, pengadukan misalnya pH dan lain sebagainya ya. Nah, yang pertama faktor teknologi ya. Di antaranya dalam proses pembuatan sediaan tablet, misalnya contohnya di sini bahwa gaya kompresi dan porositas itu akan berpengaruh kepada kecepatan disolusi ya. Gaya kompresi atau tekanan ya yang terlalu besar ini akan bisa menaikkan suhu ya selama kompresi, dan kenaikan suhu ini akan mencairkan lubrikan lemak yang bersifat lemak yang lubrikan di sini, sehingga akan menyalup partikel zat aktif dengan suatu selaput hidrofob sehingga dapat menghambat pembasahan dan disolusi. Kemudian yang kedua pori ya. Pori ini merupakan saluran masuk air, jadi ini penting ya untuk terjadi proses pembasahan. Makin kecil porositas maka ini akan lama proses pembasahannya, sehingga ini akan menghambat disolusi. Jadi harus dicari porositas yang optimal ya, jadi tidak terlalu kecil tapi juga tidak terlalu besar ya. Kalau terlalu besar juga ini akan menyebabkan mekanisme penggembungan ya, yang dapat menolak dinding pori. Nah, kemudian jenis mesin tablet ya, ini juga terkait dengan homogenitas tekanan pons atas dan bawah. Ini harus distandarisasi ya, harus dijaga karena akan mengakibatkan kekerasan yang berbeda. Kekerasan berbeda, waktu hancur berbeda, disolusinya juga nanti berbeda. Kemudian metode fabrikasi, ini metode yang dipakai dalam pembuatan tablet, misalnya ada 3 metode, ini akan berpengaruh kepada kecepatan pelepasan ya, atau sifat pembasahan, rekristalisasi, amorfisasi dan sebagainya. Selanjutnya adalah faktor formulasi. Zat pengisi misalnya. Zat pengisi yang bersifat absorban ya, ini akan memperlambat pelepasan. Misalnya zat aktif yang untuk zat aktif yang berkadar kecil. Ya. Kemudian ada juga zat pengisi yang dapat membuat tablet menjadi lebih keras. Nah, ini juga harus diperhatikan ya. Kemudian zat pengikat ya, binding agent atau binder. Nah, zat pengikat larut air ya, ini akan meningkatkan viskositas ya. Jadi ke apa namanya tadi eta ya, viscosity, dan ini akan menurunkan D ya tadi koefisien difusinya, dan tentunya akan menurunkan disolusi ya. Apabila pengikat digunakan terlalu besar, maka ini akan juga menghambat proses pecahnya tabletnya. Kemudian disintegran, ini zat yang dapat meningkatkan proses disintegrasi, tentunya akan membantu disolusi ya. Kemudian lubrikan ini bersifat hidrofob, hati-hati konsentrasinya jangan berlebih, ada batasnya ya, karena ini akan menghalangi proses pembasahan dan ujungnya disolusi akan terhambat juga. Kemudian faktor zat aktif ya, ukuran partikel semakin kecil harus semakin besar, maka kontak dengan medium akan semakin besar, maka disolusi akan semakin tinggi ya. Kalau ditanya zat aktif, ini C ya, dari konsentrasi jenuh larutan, jadi C, faktor C1 kalau dalam persamaan C1. C1 semakin tinggi, maka kecepatan disolusi juga akan semakin tinggi. Terakhir adalah faktor lingkungan uji disolusi ya. Contohnya di sini ada beberapa terkait dengan faktor lingkungan pada medium, misalnya pengadukan ya. Pengadukan berbanding lurus dengan kecepatan disolusi ya. Jadi K ini kapan alfa kali N kali beta. N adalah kecepatan pengadukan, semakin tinggi N, K semakin besar, nah, maka K ini juga bagian daripada tetapan kecepatan disolusi ya. Sifat medium disolusi seperti pH ya. Jadi, pH nanti akan berpengaruh kepada kelarutan C1 berarti ke dC per dt ya. Suhu, temperatur ya. Temperatur ke pengaruhnya ke apa namanya? Viskositas ya, atau ke semakin besar suhu itu kalau dalam persamaan Stokes-Einstein itu kan apa namanya? D sama dengan tadi R kali T ya, dibagi PR kali eta. Jadi suhu ini akan berbanding lurus dengan D ya. Viskositas berbanding terbalik dengan D. Kemudian tegangan antarmuka tadi kalau dalam
teori Danforth di situ berpengaruh ya. Kemudian ketentuan dan teknis uji distribusi ini yang cukup penting ya untuk kita pelajari dalam materi ini. Terkait dengan ketentuan itu ada di nomor 1231 ya dalam Farmakope Indonesia 6. Ada di halaman 2111 kalau yang versi yang elektronik yang saya punya ya. Mungkin bisa berbeda ya, tapi saya belum cek di apa namanya versi cetaknya ya. Farmakope Indonesia 6 tahun 2020 ini ya. Ya, dalam ketentuan tersebut dibahas ya, dan di sini disampaikan beberapa tipe alat disolusi ya. Sebetulnya sejak Farmakope Indonesia 4 ya tahun 95 itu sudah ada 2 tipe alat ya. Tipe alat 1, alat tipe 1 yang basket ya, yang keranjang berputar di sini. Kemudian tipe 2 itu yang pedal ya, atau yang dayung ya. Nah, mengenai ketentuan tipe alat 1, 2 ya, itu semuanya sudah ada dimensi-dimensinya, jadi sudah dinyatakan ya, ukuran-ukurannya tidak boleh menyimpang dari ukuran-ukuran ini. Kalau misalnya suatu produsen alat membuat alat tersebut, ya, ini sudah diberikan pedomannya. Kemudian kondisi-kondisinya, ya, termasuk di sini karakter bahan ya, berupa stainless yang tahan karat yang tipe 316. Dengan kasa juga tidak sembarangan, yaitu ukurannya 40 mes. Kemudian ketentuan medium suhunya 37 plus minus 0,5 derajat Celcius juga dinyatakan ya, dan termasuk ini yang penting juga bahwa ujung daripada rotor ini ya, baik keranjang maupun pedal yaitu ya, jarak antara dasar wadah ke alat ini adalah 25 mm ya, atau 2,5 cm ya, plus minus 2 mm. Nah, di Farmakope yang ke-6 ada 2 tambahan tipe alat ya. Alat 3 disebutnya silinder kaca bolak-balik atau reciprocating cylinder ya. Ini juga sama ya, dimensinya sudah distandarisasi di sini. Jadi alatnya berupa ini tabung silinder yang tempat nanti dimasukkannya tablet di sini. Kemudian airnya itu nanti akan bergerak ya, mengikuti gerakan tabung ini ya. Jadi sebetulnya naik turun ya, bolak-balik di sini maksudnya naik turun, jadi turun naik gitu ya. Jadi si tabletnya itu betul-betul lebih melarut ya nantinya. Itu untuk ilustrasi bisa Anda tonton ya video yang ada di alamat YouTube ini. Kemudian tipe alat 4 ini disebutnya flow through cell ya, sel yang dapat dialiri, jadi tabletnya masuk di sini ya. Nah, ini juga ada ukuran-ukurannya sudah terstandar. Hanya pemegang tabletnya ini, holdernya itu nanti ada yang besar ya, ada yang kecil. Jadi nanti kondisinya itu ada yang tanpa holder seperti ini ya, tapi ada beads ya, bead dari kaca. Ada juga yang tanpa beads ya, tanpa bead kaca. Jadi hanya bead kecil satu saja di sini, ruby bead ya. Ada ruby bead, ada bead glass yang ini, yang abu-abu ini, dan ada holder. Jadi kondisinya bisa keadaannya itu bisa 3 kondisi seperti ini. Ya, untuk lebih jelasnya Anda bisa lihat ya di video ya yang ada di alamat ini. Nah, tapi sebenarnya USP itu sudah mencantumkan 7 ya tipe
alat disolusi itu. Sini ada tipe 5 dan 6 itu untuk transdermal, sediaan transdermal. Ada pedal over disc, ada rotating cylinders, ya. Kemudian nanti tipe 7 ini untuk khusus untuk extended release. Ya, ini adalah reciprocating holder ya namanya. Ya, jadi masing-masing alat ini sebetulnya tipe alat 1 dan 2 ini lebih umum ya, bisa untuk hampir semua jenis sediaan ya. Kemudian yang tipe 3 ini dikhususkan untuk yang control reduced formulation ya, termasuk chewable tablet. Kemudian yang flow through cell ini karena si airnya itu mengalir terus ya, membasahi sediaannya, ya. Maka ini lebih untuk ke formulasi yang mengandung obat yang kelarutannya itu buruk ya dalam air. Atau untuk powder, ya granul ataupun microparticle implant. Untuk tipe alat 5, 6 ini formulasi transdermal ya. 7 juga bisa untuk extended release ya, termasuk formulasi transdermal. Ini beberapa contoh alat disolusi ya. Jadi ada samplingnya itu manual, ada otomatis, kemudian ditetapkan kadarnya ya secara manual. Ada juga yang dari mulai sampling sampai ke penetapan kadar itu otomatis ya. Nah itu yang ada di lab kita di lantai 3 itu semuanya otomatis. Ya ini masih alat atau alat disolusi. Nah sebelum digunakan alat itu harus dikalibrasi dulu ya. Jadi betul nggak alat itu bisa mendeteksi misalkan persen terdistorsi dari suatu tablet kalibrator ya. Biasanya tablet kalibrator itu yang USP itu ada namanya tablet prednisone ya. Prednisone atau prednisolon saya lupa nanti dicek ya. Kemudian ketentuan-ketentuan untuk pengambilan cuplikan ini kalau manual ya, sebetulnya kalau yang udah otomatis itu sudah built-in di situ ya. Kalau kita mengambil manual ya harus hati-hati ya. Jadi tidak boleh terlalu atas, terlalu bawah, tidak boleh terlalu ke tengah atau ke pinggir ya, tapi di antara tipe di antara alat dan wadah ya, tengah-tengahnya. Jadi kalau kita mau manual ya, kalau sudah otomatis biasanya ini semua sudah pas ya di tempatnya. Nah kemudian untuk penyuguhan data hasil uji disolusi itu bisa berupa profil disolusi seperti ini ya, yang menyatakan persen terdisolusi per waktu ya, ataupun akumulasi ya. Persen terdisolusi Anda bisa hitung ya dari konsentrasi yang didapat, diubah ke miligram dulu ya, jumlah miligram dalam 100% 100 mili berapa, nah berarti per waktu tersebut terdisolusi berapa persen. Nah, kalau diuji disolusi untuk QC, nah ini yang harus mendapat perhatian ya di dalam Pharmacopeia ini ada beberapa ketentuan yang nanti akan kita bahas ya, tabel penerimaan. Kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi, persyaratan dipenuhi bila jumlah zat aktif yang terlarut dari sediaan uji itu sesuai dengan tabel penerimaan. Itu ada tabel penerimaan 1, tabel penerimaan 2, 3, dan seterusnya ya. Disolusi itu dilakukan dalam 3 tahap ya, kecuali bila hasil pengujian memenuhi tahap 1 atau tahap 2 ya, stage 1, stage 2 ya. Nah, patokannya adalah ke harga Q ya, atau toleransi ya. Jadi batas yang diperbolehkan ya, agar bisa dinyatakan lolos ya, ini Q. Yaitu jumlah zat aktif yang terlarut seperti yang tertera dalam masing-masing monografi. Jadi ini nanti tercantum dalam monografi setiap sediaan itu Q-nya berapa ya. Q itu misalnya tablet A ya, dalam waktu misalkan 60 menit terlarut 80%. Nah itu ya.
Jadi key-nya adalah 80%. Nah, ini tabel penerimaan 1 ya untuk immediate release ya. Tablet biasa ya, tablet lepas cepat ya, yang konvensional tanpa salut ya, tanpa salut entrik. Kalau salut tipis masih mengikuti ini ya. Tahap 1 itu kriteria penerimaannya adalah jumlah jet yang diujinya ada 6 tablet. Nah, kriterianya tiap unit sediaan tidak kurang dari key plus 5%. Jadi key tadi dinyatakan dalam monografinya ya, setiap tablet. Nah, contoh misalnya tablet paracetamol, nah, toleransi atau key-nya itu adalah dalam waktu 30 menit harus terlarut tidak kurang dari 80%. Nah, ini jadi key-nya itu adalah 80%. Jadi di sini kalau untuk paracetamol berarti 85% ya. Itu dinyatakan lolos apabila tiap unit sediaan tidak kurang dari 85% atau lebih dari sama dengan 85%. Ini tiap unit ya dari 6 yang diuji itu. Kalau tidak bisa memenuhi, ya lanjutkan tahap selanjutnya, yaitu tahap S2 di sini ya. Ambil 6 lagi ya. Jadi totalnya diambil itu 24 sebetulnya. 24. Diuji 6 dulu. Kalau tidak accepted, nah kita uji 6 berikutnya. Nah, kemudian dijumlahkan ya dari 6 pertama dan 6 kedua itu. Cari rata-ratanya. Maka di sini ketentuannya rata-rata dari 12 unit yang berasal dari S1 dan S2 adalah sama dengan atau lebih besar. Jadi lebih besar sama dengan atau lebih ya dari key. Lebih dari sama dengan ya. Lebih dari sama dengan key. Tapi tidak boleh ada satupun sediaan yang lebih kecil dari key min 15%. Kalau ini 80%, tidak boleh ada yang lebih dari 65% ya lepasannya itu. Setiap unitnya. Tapi kalau rata-rata cukup key saja ya, key ke atas. Kalau ini tidak memenuhi syarat, lanjutkan ke tahap 3 ya. Ambil lagi 12 uji disolusi, lakukan prosedur sesuai dengan yang ada di Farmakope. Alat tipe alatnya apa ya, kemudian mediumnya apa, RPM-nya berapa gitu. Nah, nanti total dari S1, S2, S3 ini 24 unit. Nah, maka ketentuannya rata-rata dari 24 unit ini ya lebih dari sama dengan key ya. Kemudian tidak boleh lebih dari 2 unit sediaan yang lebih kecil dari key min 15%. Artinya 2 boleh ya, maksimum 2. Maksimum 2 yang lebih kecil dari key min 15%. Tapi ini tidak boleh ya, kurangnya itu sampai 20%. Jadi tidak ada satu unit pun yang lebih kecil dari key min 25%. Seperti itu ya. Nah, ini contoh tabel paracetamol ya, kalau kita lihat di Farmakope ya. Ketentuan uji disolusinya kita penuhi ya. Medium disolusinya tipenya medium disolusinya apa ya. Di sini 900 ml dapat fosfat pH 5,8. Cara membuat dapat fosfat 5,8 juga sudah diberikan di Farmakope ada ya. Kemudian alat tipe 2 yang pedal berarti ya, yang pedal RPM-nya 50, waktu 30 menit. Jadi kalau kita lakukan sampling di 30 menit, kemudian kita tetapkan kadarnya hasil si sampelnya itu. Nah, maka persen terlarutnya itu tidak boleh kurang dari 80% ya dalam waktu 30 menit. Nah, ini disebut dengan key. Nah, maka ketentuannya tadi untuk paracetamol ini bisa dinyatakan lolos di tahap pertama kalau setiap unit dari 6 tablet yang diuji itu tidak kurang dari 85% ya. Karena key-nya 80%, maka key plus 5% berarti 80 tambah 5 ya. 85%. Contoh di sini misalnya ada
hasil uji disolusi tablet asotosal 345 mg. Kita cek di farmakope, Q-nya itu adalah sama ini ya, dengan paracetamol nih. 30 menit, pada 30 menit harus terlepas tidak kurang dari 80% ya. Nah, datanya seperti ini ya, Anda sudah tetapkan kadarnya, dapat konsentrasi, kemudian dibuat miligram, kemudian dipresentasikan ke kadar yang tertera dalam etiket, yaitu 325 mg. 280 bagi 325 itu 86,15%, 279 mg bagi 325 itu 85,85%. Ini semua lebih dari sama dengan Q plus 5%. Berarti ini hasil uji disolusi tablet asotosal ini dikatakan lolos ya, accepted pada tahap pertama. Contoh kedua, misalnya datanya seperti ini ya. Jadi katakanlah tablet keempat itu cuma 84,62 ya. Ini kan berarti di bawah Q plus 5%. Karena Q plus 5%-nya 85% ya. Nah, ini kurang lah ya. Jadi kita lanjutkan ke tahap 2 ya. Jadi belum tentu tidak lulus ya. Lanjutkan ke tahap 2. Misalnya di tahap 2 tablet ke 6 berikutnya ya, ini datanya. Ya, jadi ini yang pertama tadi, yang 6 di tahap pertama, kemudian 6 di tahap kedua. Nah, kita cari rata-rata persentase disolusinya ya dari 12 tablet ini, yaitu 85,26%. Nah, ini berarti syarat pertama dari penerimaan di tahap kedua ini lolos ya, 85,26%. Tapi kita harus lihat ya, yang kedua, persyaratan keduanya, tidak ada 1 unit tablet pun yang kurang dari Q min 15%. Q min 15% itu berarti 65%. Apakah ada yang di bawah 60%? Ya. Nah, ini yang tablet keempat dan tablet ke-8. Ini sebenarnya di bawah 85% ya. Tapi ini masih di atas 65%. Artinya ketentuan kedua ini terpenuhi. Ya. Dengan demikian, hasil uji tablet ini dinyatakan diterima ya. Diterima pada tahap kedua. Nah, tabel penerimaan itu atau tabel keberterimaan disebut juga. Untuk media rilis ada kategori tabel keberterimaan gabungan sampel atau full sampel. Jadi ada jenis sampling, di mana hasil sampelnya itu dikumpulkan, digabungkan, ya, kemudian baru ditetapkan kadarnya. Maka ketentuannya adalah sebagai berikut. Tadi bedanya di sini, kalau yang pertama kan Q plus 5% dan tabel penerimaan 1 itu ya. Kalau ini Q plus 10%, lebih ketat lagi ya. Tidak boleh, harus di atas ya. Harus di atas Q plus 10% atau lebih ya, sama dengan atau lebih dari Q plus 10%. Jadi tidak kurang dari itu berarti kan sama dengan atau lebih ya. Dari Q plus 10%. Jadi kalau tablet asotosal tadi itu harus 90% ya. 90% baru lolos tahap pertama. Kalau tidak, selanjutnya ketentuannya adalah mengikuti tabel ini. Kemudian ada tabel keberterimaan 2, ini untuk kesediaan lepas lambat. Ya. Silahkan dipelajari ya. Ini dicek lagi di farmakopenya. Tahap pertama 6 tablet ya, di level 1. Ketentuannya tidak satu nilai pun di luar rentang. Di luar rentang keberterimaan yang dinyatakan, dan tidak satu pun nilai yang kurang dari jumlah yang dinyatakan pada waktu penetapan akhir. Jadi ini tablet lepas lambat kan nanti tergantung jenis tabletnya itu. Anda bisa cek kan ada yang pelepasannya itu dikontrolnya itu sesuai dengan apa namanya
tujuan ya, targetnya. Jadi di sini angkanya memang tidak disebutkan. Dan seterusnya ya, Anda bisa baca ini. Nah, kemudian yang berikutnya ini cukup penting juga untuk kriteria penerimaan pada produk lepas tunda ya, atau delay release ataupun gastroresistant ya. Seperti contohnya tablet salut entrik ya. Tablet salut entrik ini kan didesain agar tidak hancur di lambung ya, segera masuk ke usus, di usus baru hancur. Nah, karena itu tahap uji disolusinya dibagi menjadi dua tahap, ada tahap asam dan tahap dapar ya. Tahap asam ketentuannya ini ada tiga pengujian ya, 3 level pengujian. Level 1 itu 6 tablet sama ya, level 2 6 tablet, level 3 12 tablet. Untuk level 1 ketentuannya tidak satupun jumlah zat aktif yang terlarut melebihi 10%. Jadi ini bukan kurang, ini malah tidak boleh melebihi ya. Karena memang di lambung itu tablet salut entrik tidak boleh terlepas dulu ya. Di tahap 2 seperti ini ya, ketentuannya tidak boleh lebih 10% rata-ratanya ya, dan tidak satupun lebih dari 25%. Dan seterusnya ya. Tahap dapar, nah ini baru seperti immediate release yang tablet kriteria tablet penerimaan 1 ya, ini sama ya isinya. Ki plus 5%, ya, kemudian rata-rata lebih dari Ki, kemudian tidak satupun kurang dari Ki minus persen ya, kemudian juga sama ya. Ya, saya kira ini ya materi yang bisa disampaikan ya. Untuk latihan silakan Anda bisa kerjakan ini ya. Nyatakan penerimaan uji disolusi dari data berikut. Jadi ini tablet asetosal yang tadi ya, ini ada diberikan 3 level pengujian, tahap pengujian 1, tahap pengujian 2, tahap pengujian 3 ya, ini gabungan dari S1, S2, dan S3. Nah, apakah ini lolos di tahap 1, di tahap 2, atau lolos di tahap 3, atau tidak lolos sama sekali ya. Nah, silakan dikerjakan, dilatih, lihat permokopenya, lihat kriteria penerimaannya. Ini tablet asetosal yang immediate release tanpa salut ya. Jadi yang biasa ya, tablet biasa. Ya, saya kira ini saja ya yang bisa disampaikan untuk materi disolusi. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang jelas ya, mungkin ada sedikit putus-putus tadi jaringan atau dan sebagainya. Silakan itu bisa ditanyakan atau didiskusikan bersama kelompoknya, ataupun nanti ditanyakan ke saya langsung ya secara online ataupun via WhatsApp ya. Silakan. Demikian saja kita tutup ya dengan doa alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.